Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku, teman-temanku, saudara-saudaraku, Bapak Ibu pecinta ruang sastra, marilah kita melanjutkan episode berikutnya tentang masih dalam memahami puisi. Kita lanjut karya besar seorang Chairil Anwar yang tertuang dalam buku Memahami Puisi sebagai yang dinukil dalam catatan tahun 1946. Ada tanganku sekali akan jemu terkulai, mainan cahaya di air hilang bentuk dalam kabut, dan suara yang kucinta kan berhenti membelai. Kupahat batu nisan sendiri dan kupagut. Chairil Anwar, pelopor angkatan 45, 1959. Lihatlah narik atau baris pertama dan bandingkan dengan narik kedua. Keduanya mengandung makna ketidakberdayaan. Kata terkulai pada narik pertama lalu dihubungkan dengan kata mainan. Cahaya pada narik kedua memperlihatkan makna yang demikian dengan jelas. Ingat pula bahwa kata-kata berikutnya hilang bentuk dalam kabut yang tidak tertulis pada larik yang tersendiri, memperkuat suasana ketidakbudayaan tersebut. Demikian juga hal dengan kata terhenti pada hari keempat. Ada rima dan bersamaan bunyi yang berperan membangun suasana. Akan tetapi jauh lebih besar peranan bersamaan makna. Lihat juga pada puisi Chairil Anwar lainnya ini. Senja di pelabuhan kecil buat Sri Ayati. Ini kali tidak ada yang mencari cinta. Di antara gudang rumah tua, pada cerita tiang serta temali, kepal perahu tidak berlaut, menghembus diri dalam percaya mau berpaut. Gerimis mempercepat kelam, desir hari lari berenang, menemu bujuk pangkal akanan, tidak bergerak, dan kini tanah dan air tidur hilang ombak. Tiada lagi aku sendiri berjalan menyisir semenanjung, masih pengap-harap sekali tiba di ujung dan sekalian selamat jalan.
dan pantai keempat. Dari pantai keempat, seduh penghabisan bisa berdekat. Kapankah kesetaraan Indonesia lahir? 1964. Lihatlah bagaimana Hairil Anwar membangun suasana sunyi dengan pilihan-pilihan kata. Senja di pelabuhan kecil, gudang dan rumah tua, kapal yang berupa perahu tidak berlaut. Lalu ada gerimis yang mempercepat kelam dan kelepak elang yang menyimpang muram. Semuanya membuat suasana jadi semakin sunyi, tidak bergerak. Ditambah lagi dengan metafornya yang amat bagus, tanah air dan air tidur hilang ombak. Jika Hairil Anwar mempersoalkan kemerdekaan dalam puisi-puisinya, dalam tema sikap dan struktur, maka dengan itu ia telah memberi corak yang baru dalam kehidupan puisi Indonesia modern. Puisi-puisi yang mempersoalkan kemerdekaan cenderung untuk mengambil bentuk sebagai puisi protes atau puisi satire. Hal ini juga terasa dominan dalam puisi-puisi Hairil Anwar. Demikian juga pada sebagian puisi-puisi Rendra dan puisi-puisi Taufik Ismail. Meskipun puisi-puisi tersebut kelihatan sublim dalam pengungkapannya, namun masih dapat dirasakan nilai protes dan pemberontakannya. Hal itu dapat dilihat misalnya pada pemberian tahu Hairil Anwar, nyanyian Angsa Rendra, dan atau buku tamu Museum Perjuangan Taufik Ismail. Demikian juga hal yang sama akan terasa pada puisi-puisi Subagio Sastrowardoyo dan Abdul Hadi WM. Pada Hairil Anwar dan Rendra, protes dan pemberontakan lebih terasa sebagai pemberontakan sosial dan tatap nilai. Pada Subagio Sastrowardoyo, pemberontakan pikiran, sementara pada Taufik Ismail dan Abdul Hadi menyangkut keduanya. Demikianlah hal yang sama akan terasa pada puisi-puisi yang ditulis oleh Situr Situmorang. Puisi-puisi mereka bukanlah puisi-puisi yang miskin unsur musik, tapi atau cuma unsur musik itu tidak hanya dibangun melalui kemerduan bunyi, melainkan juga dengan metafor-metafor. Saya kutipan nyanyian Angsa karya Rendra dan buku tamu Museum Perjuangan karya Taufik Ismail. Demikianlah episode kali ini tentang puisi-puisi karya-karya tokoh-tokoh puisi modern atau puisi kemerdekaan yang dipelopori oleh Hairil Anwar. Untuk berikutnya, tunggu saja episode berikutnya, karena kutipan puisi yang dikutip dalam buku Memahami Puisi oleh Profesor Dr. Mursal Enten begitu panjang. Tunggu saja di episode berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sekali lagi mohon maaf barangkali ada salah membaca, ada salah kata, berujar atau merangkai atau berucap. Itu
hal biasa, kesalahan tidak sengaja. Kalaupun sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat untuk menikmati, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.